Assalamualaikum anak soleh soleha. Assalamualaikum ayah bunda. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Ida. Setelah sekian lama kita libur, akhirnya kita bisa belajar bersama lagi walaupun melalui belajar online ya. Baik anak soleh-soleha, hari ini kita mulai belajar ya bersama Bu Ida di muatan bahasa Indonesia tematik. Sebelumnya kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajar hari ini bisa berjalan dengan baik dan bisa dipahami dengan baik ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal ungkapan permintaan maaf. Oke, nah sekarang kita mulai belajar tentang mengenal ungkapan permintaan maaf ya. Di sini sudah ada ya. Kesalahan bisa terjadi tanpa sengaja. Apabila hal tersebut terjadi, orang yang melakukan kesalahan sebaiknya segera minta maaf. Maksudnya nih, jika kalian punya kesalahan tidak disengaja, sebaiknya cepat-cepat minta maaf. Di sini sudah ada contoh nih, misalnya kalian bermain bersama teman-teman. Nah, kalau laki-laki kan biasanya bermain bola, misalnya nggak sengaja nyenggol nih. Nah, terus temennya sampai jatuh. Nah, itu harus cepat-cepat minta maaf walaupun tidak sengaja ya. Nah, cara minta maafnya bagaimana? Bilang maafkan ya, saya tidak sengaja, seperti itu. Nah, kalau di rumah, nah sekarang kan kalian lagi belajar online sama mama di rumah. Misalnya kalian minta minum, udah diambilin minumnya, nggak sengaja airnya kesenggol, terus tumpah deh. Nah, itu juga harus minta maaf sama mama. Mama, maaf ya, aku nggak sengaja numpahin air. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat nih cara meminta maaf nih. Meminta maaf itu harus dilakukan dengan tulus. Wah, maksudnya gimana nih Bu? Dengan tulus nih. Bu Ida jelasin sedikit ya. Meminta maaf yang dilakukan dengan tulus itu artinya meminta maaf harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak terpaksa. Misalnya kalian sudah berbuat salah terus disuruh minta maaf. Minta maafnya harus tulus, nggak boleh sambil cemberut ya, harus menunjukkan rasa menyesal ya. Jangan udah salah malah marah-marah. Nah, itu yang tidak baik ya. Jadi meminta maaf harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak terpaksa ya. Nah, yang selanjutnya ucapkan dengan jujur ya. Jadi kalau minta maaf itu benar-benar harus menunjukkan rasa menyesal. Udah gitu harus jujur, mengakui kalau kita itu telah berbuat salah. Jangan sampai udah berbuat salah pura-pura nggak merasa, itu tidak baik ya. Jadi kalau meminta maaf harus diucapkan dengan jujur. Nah, dan satu lagi, kalau berminta maaf itu harus berniat dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi ya. Bilang maafkan aku ya, aku insya Allah tidak akan mengulanginya lagi. Nah, seperti itu ya. Lain kali aku akan lebih berhati-hati, misalnya agar tidak berbuat salah lagi. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar menuliskan ungkapan permintaan maaf. Nah, di sini sudah ada. Misalnya ada gambar di sekolah ya. Ini ceritanya kalau kalian mungkin di rumah sama mama. Misalnya pas belajar di rumah sama mama ada tugas mewarnai misalnya, atau ada tugas menulis. Nah, pensilnya sudah diraut, tahu-tahu pensilnya patah, kan harus diraut ulang ya. Nah, kalian misalnya mamanya udah ngeraut, ya patah, mama maaf ya pensilnya patah, bisa minta tolong dirautin lagi.
seperti itu kan kalian tidak sengaja ya, mungkin tekannya terlalu keras ya. Terus misalnya lagi kalau di rumah bermain sama adiknya ya, nggak sengaja juga nyenggol adiknya jatuh, nah itu juga harus meminta maaf ya adek, kakak nggak sengaja menyenggol adek misalnya gitu. Kalau di sini contohnya ya kayak di sekolah, ada yang sedang jalan terus kesenggol, maafkan aku ya tidak sengaja menabrakmu misalnya seperti itu ya. Terus yang satunya lagi, maaf ya saya tidak sengaja mematahkan pensilmu ya, seperti itu. Itu cara menuliskan ungkapan permintaan maaf. Satu lagi deh contohnya, misalnya kalian lagi belajar di sekolah misalnya, terus meminjam pensil, pensilnya hilang. Nah, harus segera minta maaf sama temennya yang kalian pinjami pensilnya. Maafkan aku ya sudah menghilangkan pensilmu. Nah, lebih bagus lagi kalau kalian bisa menggantinya ya, seperti itu. Nah, yang sekarang kita akan menggunakan ungkapan permintaan maaf. Nah, meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus. Nah, seperti tadi sudah Bu Ida bilang ya. Jadi tulus itu harus jujur ya, harus bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, maksudnya di sini gunakanlah kalimat yang santun saat meminta maaf. Ya, misalnya seperti tadi Bunda bilang, kalau misal kalian udah berbuat salah, mematahkan pensil, cara meminta maafnya harus dengan kalimat yang santun. Santun itu maksudnya yang sopan ya. Misalnya minta maaf ke mama, maafkan aku ya, tadi sudah menumpahkan air. Nah, seperti itu ya. Jadi harus sopan, jangan sambil marah-marah. Meminta maaf tidak hanya dilakukan kepada kakak, adik, atau orang tua. Nah, di rumah kan kalian punya teman nih, pasti bermain ya. Saat bermain pasti juga kadang main bersama, terus ada aja ya bisa jatuh sama teman-teman, pokoknya ada berbuat salah. Nah, itu juga harus minta maaf. Jadi kepada siapapun kita melakukan kesalahan, baik sengaja atau tidak sengaja, kita harus mau meminta maaf. Nah, meminta maafnya harus dengan bahasa yang santun ya. Nah, yang terakhir kita juga harus meminta maaf kepada teman kalau kita berbuat salah ya. Yang seperti tadi Bu Ida bilang, kalian di rumah pasti punya teman, saat bermain mana tahu ada berbuat salah, tuh harus meminta maaf. Jadi intinya mengungkapkan permintaan maaf itu kepada siapa saja jika kita berbuat salah ya, tidak hanya kepada kakak, adik, atau orang tua. Mau kepada orang lain pun jika kita berbuat salah harus tetap meminta maaf. Itu juga harus yang sopan ya, minta maafnya dengan bahasa yang santun. Nah, yang ini sekarang kita akan belajar tentang menanggapi permintaan maaf ya. Di sini sudah ada, jika teman meminta maaf, kita harus memaafkannya. Nah, contohnya, maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bola bekelmu. Iya, tidak apa-apa. Nah, yang tanggapannya itu yang ini ya, yang iya, tidak apa-apa. Nah, itu disebut tanggapan dari permintaan maaf. Jadi, kalau misalnya kalian lagi main, terus teman kalian berbuat salah, nah itu harus dimaafkan ya. Siapapun yang meminta maaf kepada kalian, kalian harus mau untuk memaafkannya ya. Kenapa harus dimaafkan? Supaya semuanya kembali baik lagi, bisa main bareng lagi ya. Seperti itu. Oh iya, nanti Bu Ida kasih tugas ya. Tugasnya kalian membuat video mempraktekkan cara meminta maaf dengan baik dan santun ya.
meminta maafnya boleh dipraktekin sama ayah atau bundanya. Misalnya kalian berbuat salahnya menumpahkan air. Nah, cara meminta maafnya seperti apa? Misalnya kalian menumpahkan air. Nah, meminta maafnya berarti, ayah atau ibu, maafkan aku ya. Aku sudah menumpahkan air. Nanti aku akan lebih hati-hati lagi. Seperti itu ya. Nanti videonya kalian kirim ke guru ya, wali kelasnya masing-masing. Nah, itu tugas yang pertama. Sekarang kita lanjutin ya pelajarannya. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah belajar tentang ungkapan permintaan maaf, sekarang kita akan belajar mengungkapkan kekaguman melalui lagu dan puisi. Di sini sudah ada nih. Dalam syair, lagu atau puisi sering terdapat ungkapan kekaguman. Di sini sudah ada contohnya. Kalian lihat ya yang di dalam kotak. Nih, ada bait puisi ya, bunyinya bunga melati putih berseri harum semerbak sungguh indah. Nah, di sini ada ungkapan kekaguman. Ungkapan kekagumannya itu adalah ya, sungguh indah ya. Karena kekaguman itu biasanya menunjukkan hal-hal yang bagus. Misalnya ada lagi selain itu, misalnya tulisan teman kalian bagus, wah tulisanmu bagus. Nah, itu juga ungkapan kekaguman. Terus ada lagi nih di lagu ya, kalian pernah dengar gak lagu Pelangi-Pelangi? Pasti pernah ya. Coba Bunda nyanyiin sedikit ya. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, di lagu Pelangi-Pelangi itu ada ungkapan kekagumannya. Nah, yang ini nih bunyinya ya, alangkah indahmu. Nah, itu disebut ungkapan kekaguman ya. Nanti boleh kalian lihat lagi di bukunya ya, kalau nggak salah di halaman 39 ya. Ini tentang mengungkapkan kekaguman melalui lagu dan puisi. Sekarang ada nih yang terakhir, satu lagi kita akan belajar tentang mengungkapkan rasa sayang atau persahabatan dalam sebuah puisi atau lagu ya. Kebersamaan dengan teman dapat menumbuhkan rasa persahabatan ya. Misalnya kalian di rumah nih, banyak temennya, main bersama, ngaji bersama. Nah, kegiatan-kegiatan kayak gitu itu bisa menumbuhkan rasa persahabatan ya. Main bareng, makan bareng mungkin. Nah, itu kalau udah bersahabat pasti kalian sayangkan sama temennya. Nah, sekarang kita dapat mengungkapkan rasa persahabatan dalam bentuk lagu dan puisi. Kalau sudah sayang sama temennya, sama orang tua, sama adik, itu bisa diungkapkan tahu. Misalnya dalam bentuk lagu atau puisi ya. Kita juga dapat mengungkapkan rasa sayang itu melalui lagu dan puisi. Misalnya Bunda kasih contoh lagu yang sayang sama orang tua ya, ungkapan rasa sayang sama orang tua. Lagu itu yang satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Nah, itu contoh lagu yang untuk rasa sayang kepada orang tua ya. Nanti kalau ini kalian bisa lihat lagi di buku tematiknya. Ini ya pelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, satu lagi ya, Bu Ida mau kasih tugas yang ada di buku pena halaman 47 nomor 1 sampai nomor 5 muatan bahasa Indonesia ya. Nanti kalau kalian sudah
lihat videonya, terus buka bukunya, kalian kerjakan yang itu halaman 47 muatan bahasa Indonesia nomor 1 sampai nomor 5. Kalau udah selesai dikerjakan, kalian kirim ya ke bu gurunya masing-masing, ke wali kelasnya ya. Nah, tadi jadi tugasnya hari ini ada 2 ya, membuat video ungkapan permintaan maaf sama yang di buku Bu Pena tadi ya. Oke, belajar hari ini cukup dulu ya dari Bu Ida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.